Ada yang cemburu. Mobil sedan hitam milik Danis melaju perlahan keluar dari area parkir Cafe Milan. Menjelang tengah hari, sekitar pukul 10:30, langit Jakarta memancarkan cahaya yang hangat. Mentari tidak terlalu terik, awan putih tipis menggantung di atas gedung-gedung tinggi, membuat suasana terasa lebih teduh. Udara yang masuk lewat jendela mobil yang sedikit dibuka membawa aroma jalanan kota yang sibuk tapi penuh kehidupan. Di jok penumpang, Ina duduk santai dengan ekspresi wajah yang bahagia. Semangat dari pertemuan barusan bersama Om Oka masih terasa kuat. Ternyata obrolan itu jauh lebih santai dari yang ia bayangkan. Tidak ada tekanan, tidak juga ekspektasi yang membuatnya canggung. La sempat merasa gugup sebelum masuk ke ruang kantor atas Cafe Milan, tapi kini hatinya terasa ringan. La menoleh ke arah Danis, yang menyetir dengan tenang, seperti biasa. Wajahnya penuh konsentrasi, tapi ada kehangatan di dalam tatapan dan geraknya yang selalu membuat Ina merasa nyaman. "Jadi kamu kapan mulai mau kerja?" tanya Danis, memecah keheningan saat mereka keluar dari kawasan Gandaria dan memasuki jalanan Pakubuwono menuju Senayan. "Besok kayaknya," jawab Ina, melirik jam tangannya dan tersenyum kecil. Danis melirik sebentar. "Tadi ada janji nggak sih sama Om Oka?" Ina menggeleng santai. "Enggak, kan dia bilang secepatnya." "Ya, besok aku juga nggak ada kegiatan. Daripada nunggu minggu depan, malah jadi mikir yang aneh-aneh." Gumam Danis, kembali fokus pada jalan. Jalanan di sekitar Pakubuwono mulai padat. Mobil merayap perlahan, sesekali terdengar klakson dari pengemudi yang terburu-buru. Tapi di dalam kabin mobil itu, suasananya tetap tenang, tidak ada ketergesaan. "Hari ini tidak harus kejar waktu. Kamu sampai sore, Mas?" tanya Ina. "Seperti biasa," jawab Danis. "Kalau pasiennya nggak banyak, mungkin bisa lebih cepat." Aku besok praktek pagi, jadi aku nggak bisa nganterin kamu ke Milan," ucap Danis seperti menyesali itu. Setiap Jumat ia praktek pagi sejak LDRan kemarin. "Itu, nggak apa-apa, aku diantar Pak Seto aja. Kan abis nganterin Adele dia bisa anterin aku." "Ya udah, kalau gitu abis praktek aku langsung ke Milan." "Ya," Ina mengangguk kecil. Jadi aku nggak usah minta jemput sama Pak Seto ya?" "Iya, nggak usah, nanti pulang sama aku." "Oke." Sejenak mereka terdiam, tapi bukan dalam keheningan yang kikuk, melainkan dalam keheningan yang hangat. Seperti dua orang yang sudah sangat akrab, tidak butuh kata-kata untuk saling memahami. Ina menoleh ke Danis. Wajahnya bersinar, matanya berbinar-binar. "Aku excited banget loh. Makasih ya. Karena kamu, aku jadi dapat pekerjaan baru ini," ucap Ina tulus dan menatap Danis dengan tatapan bahagia dan penuh cinta. Danis menoleh sebentar, lalu meraih tangan Ina dan menggenggamnya hangat. Sama, sayang," ucapnya pelan. Genggaman tangan itu menguatkan, seolah menjadi pengingat bahwa semua proses yang mereka jalani selama ini mulai menunjukkan khas. Perjalanan Ina yang sempat diragukan segelintir orang terutama ketika ia memutuskan meninggalkan Singapura, kini tampak semakin jelas arahnya. La tak lagi hanya numpang lewat di Jakarta. La mulai benar-benar hidup di dalamnya. Di luar, pepohonan berjejer di sisi jalan. Mobil mereka terus melaju. Perlahan. "Oh ya, kamu sudah tahu kan kalau hari Sabtu besok Tante Dea datang?" tanya Ina. "Iya, sudah. Aku baru baca di grup tadi." "Berarti kita keliling lagi ya?" jawab Danis serius. "Iya, terus ada ketemu sama WO juga." Danis mengerutkan dahi. Bukannya waktu kemarin kamu bilang mau pergi sama papa kamu hari Sabtu, ya?" Ina mengangguk pelan. "Iya sih. Tapi tadi aku udah bilang ke papa juga kalau ada perubahan. Papa malah langsung buat janji sama temennya, kayaknya mereka mau main golf." "Nggak ngambek kan?" Ina tertawa. "Nggak, papa kelihatan biasa aja kok. Kan dia tahu juga kalau ini bagian dari persiapan pernikahan kita. Bukan cuma jalan nggak pakai judul." "Syukur deh kalau gitu." Mobil mereka akhirnya memasuki kawasan Senayan, area perumahan Ina. Dan kini mobil yang dikendarai Danis sudah masuk ke dalam halaman dan berhenti perlahan di depan teras rumah Ina. "Udah sampai," ucap Danis sambil mengaktifkan rem tangan mobil.
Ina membuka sabuk pengamannya, lalu menoleh. Kamu nggak mau mampir sebentar? Danis menggeleng lembut. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Kalau mampir, bisa aku malah nggak jadi jalan. Ina tertawa kecil. Oke deh. Sebelum turun, mereka saling mengecup bibir singkat. Nanti pulang praktek aku ke sini ya. Aku tunggu, jawab Ina lalu tersenyum. La pun turun dari mobil. Melambaikan tangan sebentar sebelum masuk ke dalam rumah. Danis menunggu sejenak, memastikan Ina benar-benar masuk dan menutup pintu. Barulah ia menarik napas panjang dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Setelah mobil Danis meninggalkan halaman rumah, suasana kembali sunyi. Ina berdiri sejenak di balik pintu yang tertutup, menyandarkan punggungnya sambil tersenyum. Hatinya penuh dengan rasa bahagia. Ada rasa syukur, ada rasa tenang, ada juga antusiasme yang sulit dijelaskan. Ina kemudian melangkah naik ke lantai 2. Kamar tidurnya adalah ruang yang paling ia rindukan setiap hari walau baru ia tempati beberapa hari ini. Begitu sampai, ia menyalakan AC dan menutup jendela yang sudah dibuka dari pagi untuk pergantian udara, tapi sekarang matahari sudah tinggi dan terasa panas. Ina duduk di tepi ranjang, memandangi kalender kecil yang terletak di atas meja. Besok, hari pertama kerja, gumamnya. La memejamkan mata sejenak, mengingat semua yang telah ia lalui hingga ke titik ini. Dari rasa ragu di awal kepindahan ke Jakarta, kegalauan tentang karir dan identitas diri, sampai momen-momen kecil yang kini menyusun. Sebuah cerita baru dalam hidupnya. La tak menyangka bahwa semuanya bisa berubah begitu cepat, dan ternyata perubahan itu tidak seburuk yang ia bayangkan. Ina membuka laptop sebentar, memeriksa folder yang berisi data Cafe Milan yang tadi dibagikan oleh Om Oka. La mulai baca sekilas, struktur organisasi, jadwal operasional, laporan keuangan, juga ses internal. Meski belum semuanya ia pahami, Ina merasa tertantang. Dunia ini bukan sepenuhnya asing, tapi jelas berbeda dari pekerjaan kantoran di tempatnya dulu di Singapura. Sambil membaca, ia sesekali mencatat hal penting di buku catatan kecilnya. Tangannya mencoret cepat, matanya tajam, bibirnya sesekali bergumam pelan. Tak terasa 1 jam berlalu. Menjelang pukul 12 siang, Ina meregangkan tubuhnya, berdiri dan berjalan ke arah lemari. La mengganti pakaian dengan baju remah yang lebih nyaman, lalu kembali ke meja dan membuka notifikasi ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Danis. Danis sayang, kamu sudah makan siang. Aku lagi di kafetarian, habis ini langsung ke poli. Ina tersenyum sendiri. La membalas singkat. Zelina oke, Dokter Danisku sayang. Semangat prakteknya, sampai ketemu nanti malam, ya. Aku sebentar lagi mau turun makan siang, lagi asik baca file yang dikasih Om Oka tadi. Danis oke. Ina mengerutkan dahinya sambil menatap layar ponselnya. Ia baru saja mengirim pesan ke Danis, dan balasan yang diterimanya hanyalah satu kata, oke. Hanya, oke. Tidak ada emoji, tidak ada kata manis, tidak ada tambahan, sayang, atau see you later. Padahal tadi dia sudah susah payah menyusun pesan penuh perhatian lengkap dengan stiker lucu dan harapan manis untuk pertemuan nanti malam. Dengan gerakan cepat dan kesal yang manja, Ina menekan ikon telepon di sudut kanan atas nama Danis. Halo, sapa suara bariton yang sangat dikenalnya. Danis menjawab cepat, seperti memang sudah siap karena ponselnya masih di tangan sejak membalas pesannya tadi. Kok kamu gitu sih jawabnya? Protes Ina langsung tanpa basa-basi. Nada suaranya terdengar setengah serius, setengah ngambek. Danis mengernyit. Aku memangnya jawab apa? Ina mendengus pelan. Kok kamu cuma jawab, oke. Itu tuh, pendek banget. Kayak kamu lagi buru-buru. Atau jangan memang ada orang lain di depan kamu. Hah? Danis terdiam sejenak. Sepertinya sekarang dia sedang menatap layar ponselnya, memastikan isi percakapan mereka baru. Tapi ekspresinya justru bingung sendiri. Memangnya kenapa sih, sayang? Tanyanya hati-hati, khawatir ia salah. Bicara lagi. Ya jangan cuma, oke, doang, dong. Kan bisa bilang oke, sayang, sampai ketemu nanti. Manis dikit kek. Ini kayak aku chat bos aku, bukan tunangan aku, gerutu Ina tapi terdengar lucu di pendengaran Danis.
Suara di seberang mulai terdengar menahan tawa. Kamu lagi iseng nyari gara-gara ya? Kamu lagi sama siapa, sih, di kafetaria? Jangan, jangan. Suara Ina mengecil, ragu, lalu meletup. Kamu lagi duduk bareng Yuke. Danis tak tahan lagi dan langsung tergelak. Kamu cemburu? Tanyanya geli. Sampai segitunya Gara aku ngetik, oke. Tuh kan kamu malah ketawa, omel. Ina, tetapi wajahnya mulai memerah sendiri. Abisnya, jawaban kamu garing banget sih, lanjutnya lagi. Bentar, sini kita video call aja. Biar kamu puas lihat siapa yang duduk bareng aku. Panggilan suara langsung berubah jadi panggilan video. Ina mengangkat ponselnya ke depan wajah, dan layar memperlihatkan Danis yang duduk di meja kafetaria rumah sakit. Di belakangnya, tampak beberapa dokter dan perawat yang sedang makan, beberapa mengenakan jas putih, dan banyak juga pengunjung lainnya, mungkin pasien atau keluarganya. Nih, kamu lihat sendiri, kata Danis sambil mengganti kamera belakangnya dan mengedarkan pandangan kamera pelan supaya Ina bisa melihat sekelilingnya. Aku cuma duduk bareng semua orang yang lagi lapar dan lelah di rumah sakit ini. Ada tuh cewek, pegawai kafetaria, tuh ada juga pelanggan kafe. Ina mendelik sambil mengerucutkan bibir. Ya abis kamu jawabnya gitu doang, gumamnya. Nada suaranya mulai melembut, tapi tetap ingin mempertahankan posisi sebagai pihak yang dirugikan secara emosional. Danis menaikkan sebelah alis. Memangnya kamu ekspektasi siapa yang lagi duduk di sebelahku tadi? Gak tahu, jawab Ina pelan. Jujur, Ina memalingkan wajah sedikit ke samping. Ya mungkin, temen kamu. Jujur, ulang Danis lebih tegas. Senyumannya makin melebar. Ina akhirnya menyerah. Ya udah, mungkin aku mikirnya. Siapa tahu ada Yuke. Danis terdiam sejenak, lalu mendekatkan wajah ke layar, berbisik pelan dengan nada menggoda. Oh, mantan istriku itu, maksudnya. Mata Ina membulat. Ish, serunya refleks. Jangan disebut, sebut deh, apalagi pas aku lagi ngambek. Ya kan kamu yang nyebut duluan, sahut Danis sambil terkekeh. Beda. Aku nyebut buat waspada, kamu nyebut buat musik. Danis tertawa puas. Iya, maaf ya, sayangku. Maaf cuma jawab, oke. Tadi buru soalnya udah lapar banget. Tapi sekarang, aku kenyang, dan hatiku juga hangat. Ina pura menghela napas panjang, lalu berucap pelan, ya udah, dimaafin. Tapi nanti malam harus ganti rugi. Ganti ruginya gimana? Ngajak aku makan yang manis-manis. Dessert, tanya Danis. Bukan, jawab Ina cepat, lalu menatap Danis lewat layar sambil tersenyum penuh arti. Aku, Danis terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa keras. Aduh, makin hari kamu makin jago flirting ya. Bisiknya, khawatir ada yang mendengar. Makanya, jangan coba bikin aku ngambek cuma karena, oke, doang, siap, sayangku. Pakai emot juga. Oke, CEO Selina sayang. Ah, itu baru bener. Seru Ina seperti ada kepuasan. Mereka sama tertawa. Panggilan video masih tersambung saat Danis melanjutkan makan siang. Walau belasan kilometer terpisah, hari itu terasa lebih dekat. Karena cinta yang lucu dan komunikasi kecil macam itu, seringkali justru jadi pengikat paling manis di antara dua orang yang saling sayang. Setelahnya Ina mengakhiri panggilan video call dan membiarkan Danis melanjutkan makan siangnya, ia juga mau makan. Setelah itu, ia turun ke ruang makan. Asisten rumah tangga sedang menyiapkan makan siang. Ina memilih duduk di meja makan. Sambil menunggu Art menata piring dan lauk pauk. Hari itu memang terasa berbeda, bukan karena hal besar, tapi karena momen kecil yang memberi keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan besok, langkah barunya akan dimulai. Menjelang malam di kediaman Ina, Danis baru saja tiba di rumah Ina setelah menyelesaikan praktek sore di rumah sakit Royal. Masih mengenakan kemeja yang lengannya sudah digulung, ia terlihat lelah namun tetap memancarkan aura tenang yang khas. Mobilnya baru saja diparkir, dan suara deru mesin masih samar terdengar sebelum ia mematikannya. Lalu ia melangkah masuk melalui pintu utama rumah. Yang sudah tidak asing lagi baginya. Di dalam rumah, suasana tampak tenang. Sepi, malah. Tidak ada suara televisi, tidak ada gemericik air dari dapur,
hanya terdengar dengungan suara mesin akuarium air asin dengan koleksi ikan hias dan tanaman laut di dalamnya. Dugaan Danis Pawindra dan Adele belum pulang, apalagi dua mobil tidak ada di rumah, hanya ada satu mobil kesayangan Pawindra yang ada di garasi. Ina baru turun dari kamarnya, Danis sudah masuk rumah dan duduk di sofa depan TV. "Kamu mau salat dulu, Mas?" tanya Ina yang sekarang sudah duduk di sebelah Danis. "Iya, kamu udah salat, lagi nggak?" "Ya udah." Danis langsung berdiri dan menuju musola kecil di samping ruang tamu. La melepas jam tangan, melipat lengan bajunya lebih tinggi, lalu mengambil air wudhu dengan gerakan cepat namun tetap khusyuk. Sesaat kemudian, lantunan doa dalam hati mengiringi gerakan salat maghribnya yang tenang. Dari ruang keluarga, Ina mengintip. Matanya mengikuti gerakan Danis, lalu turun ke ujung lengan bajunya yang basah dan belum diturunkan kembali. Beberapa helai anak rambutnya masih terlihat lembab, menempel di dahi. Ada sesuatu dari sosok Danis yang tampak akrab, dan Ina sangat suka melihat penampilan Danis seperti itu. Begitu salat selesai, Danis berjalan menuju ruang keluarga, dan duduk di samping Ina yang sedang memeluk bantal kecil. Kaos lengan panjang yang dikenakan Ina malam itu terlihat sederhana tapi manis. Rambutnya diikat malas, dan wajahnya tampak segar, dan tetap menenangkan. "Mas," sapa Ina, sambil menoleh perlahan. "Tadi Tante Dea nanyain soal foto prewedding, kita mau bikin di mana ya?" Danis mengerutkan dahi. "Harus banget ya bikin itu." Ina mengangkat bahu. "Ya harus, dong, kita tuh nggak punya foto bareng yang bagus. Kalau foto prewed pakai konsep, pasti keren banget, deh." Danis diam sejenak, lalu menoleh, menatap Ina serius. "Emang konsepnya apa?" Ina terkekeh kecil. "Aku juga nggak tahu. Kalau nanti kita udah ngobrol sama fotografernya, mungkin bisa tanya konsep yang mereka punya. Biasanya mereka ada portofolionya gitu." "Emang mau buatnya kapan?" tanya Danis sambil menyandarkan tubuh ke sandaran sofa. "Justru Tante Dea yang nanyain kita mau bikin kapan," jawab Ina sambil memainkan ujung bantal yang ia peluk. "Paling weekend aja waktunya," sahut Danis pelan. Ina langsung mendesah. "Bukan waktu kayak gitu, Mas. Maksudnya tuh kamu bisanya tanggal berapa, bulan apa, dan berapa hari. Jadi nanti bisa ditentukan konsep fotonya seperti apa, pengambilan lokasi di mana, dan berapa hari kita bisa di lokasi itu." "Oh, bukan foto studio gitu?" tanya Danis, kini mulai sedikit bingung. Ina memutar bola matanya. "Mas, maksudnya kamu mau foto prewed kayak foto wisuda kamu itu? Di studio, duduk tegak, senyum manis, tangan lipat di meja." "Beda, dong." Danis terkekeh. "Ya, aku belum pernah sih ngurusin beginian, makanya. Sekarang udah nggak zaman foto prewed di studio doang. Orang tuh bikin konsep. Masa kamu nggak pernah lihat foto prewednya Mas Daren atau Adek? Pasti ada, kan? Foto Adek yang di London. Mungkin, aku kan nggak tahu soal itu, Mas Daren di Bali. Terus kita, di mana?" tanya Danis lagi, polos. Ina membenarkan duduknya. "Ya jangan nanya aku juga dong. Makanya kita harus konsultasi dulu sama fotografernya. Biasanya mereka punya paket lengkap. Mulai dari wardrobe, lokasi, makeup, sampai properti." Oke. Terus, kamu mau yang seperti apa?" Ina termenung sejenak. "Aku tuh pengen banget foto di tempat yang ada unsur alamnya. Bisa pegunungan, atau pantai. Tapi jangan terlalu ramai, yang sepi dan dramatis." "Kamu maunya dramatis?" "Iya, yang bisa cerita. Misalnya, kamu pakai jas abu-abu, aku pakai dress panjang, terus kita duduk di tepi danau, senja gitu." Danis tertawa kecil. "Kamu pengen kayak film drama Korea, iya?" "Yah, boleh juga sih. Kenapa enggak? Terus, outfitnya kayak gimana? Aku harus pakai jas terus sepanjang sesi foto-foto, enggak juga? Kan nanti ada beberapa konsep. Misalnya satu formal, satu kasual, satu yang lucuan, mungkin satu lagi pakai adat. Itu kalau sempat." 4 konsep. Danis mengangkat alis. Ina nyengir. "Tergantung paketnya, Mas." "Oke, tapi jangan yang ribet ya. Aku takut kayak pemotretan iklan kawinan." Ina tertawa renyah.
Ya enggak lah. Aku juga enggak mau kayak gitu. Yang penting kita nyaman dan fotonya bisa jadi kenangan yang indah. Danis mengangguk. Ya udah deh. Aku ikut aja apa kata kamu. Ina baru tersenyum lega. Asyik. Berarti nanti kalau kita ketemu Tante Dea, bisa kita bahas sekalian. Soalnya katanya Tante Dea punya langganan fotografer juga. Kalau mama yang urus, pasti ada banyak pilihannya, kata Danis sambil berdiri dari sofa. Yuk, makan dulu. Aku lapar banget. Mereka pun berjalan beriringan menuju meja makan. Di meja makan, aroma semur daging, udang mayo, tahu isi dan tumis mini buncis ala Singapura hangat menyambut mereka. Nasi putih sudah dihidangkan rapi, lengkap dengan kerupuk dan sambal terasi yang menggoda. 2 piring sudah tertata, lengkap dengan gelas berisi air putih dingin. Sambil menyendok nasi, Danis kembali membuka obrolan. Kalau bisa milih, kamu pengen foto prewed di luar negeri nggak? Ina tersenyum sambil mengaduk semurnya. Pengen sih. Siapa yang nggak? Tapi kan kita realistis juga. Waktunya mepet, terus biayanya juga nggak kecil. Nggak apa-apa, kalau kamu punya tempat yang kamu pengen. Nanti aku lihat-lihat di Google contoh foto prewed orang, siapa tahu ada yang aku rasa cocok. Untung kamu nggak kayak adek yang pengen beda dari orang lain. Ina terkekeh. Ya nggak gitu juga, niru konsep orang lain udah nggak masalah, yang penting kamu suka. Kalau konsepnya anti-mainstream gimana? Goda Ina. Danis tertawa. Oke, aku siap difoto kayak aktor Bollywood sekalipun. Ina mencibir, Bollywood dari mana? Kamu tuh kalau difoto gaya senyumnya selalu sama. Tersenyum tipis miring 5 derajat ke kiri. Ya itu gaya andalanku. Nggak bisa. Nanti aku pilih yang lebih ekspresif. Kamu harus belajar gaya baru. Aku ikut kamu, kok. Tapi jangan gaya salto atau jungkir balik ya. Ya, padahal aku mau yang gaya terbang di tepi tebing, keduanya tertawa. Malam itu berlanjut dengan obrolan hangat dan candaan ringan di meja makan. Sesekali Danis menyendokkan makanan ke piring Ina. Sesekali Ina minta Danis mencicipi sambal yang menurutnya terlalu pedas. Tapi Danis malah ketagihan. Dan malam itu meski sederhana, hanya dengan semur, dan teman-temannya, dan segelas air putih terasa seperti makan malam spesial. Karena ini bukan hanya soal makanannya, tapi karena siapa yang duduk di seberang dan menjadi teman bicara. Meskipun mereka hanya berdua saja di meja makan yang besar ini, tapi terasa hangat dan menyenangkan. Later. Permintaan Eyang Nino. Sabtu pagi itu, matahari baru saja naik ketika Danis menepikan mobilnya di depan rumah Ina di kawasan Senayan. Jam menunjukkan pukul 9 lewat sedikit. Udara Jakarta masih sejuk, menyisakan embun tipis di dedaunan yang mengelilingi halaman rumah. Suara burung terdengar samar, bersaing dengan gesekan roda mobil yang berlalu di jalan depan. Danis mematikan mesin mobil dan menghela napas sebentar, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. La mengenakan kaos hijau pupus, celana jeans gelap, dan sepatu sneakers. Penampilannya rapi, namun tetap kasual. Wajahnya tampak segar, dengan senyum kecil yang terbit ketika ia melihat pintu rumah terbuka dan Ina muncul sambil menenteng tas kecil. Ina tampak menawan dalam balutan blus warna salem dengan celana kulot putih. Rambutnya dikuncir rendah, hanya diberi sentuhan makeup ringan. Ia terlihat segar dan siap menjalani hari. Sepi, pada pergi. Ina mengangguk pelan. Udah dari tadi. Rumah sepi, papa dari pagi udah pergi ke Karawaci. Katanya ada main golf sama temen-temennya. Adele juga masih di kamar, kayaknya belum bangun. Oldot mau jalan sekarang. Ya boleh. Sebelum berangkat, Ina membuka pintu depan dan berpamitan. Sebentar kepada Mbak Darcy yang sedang menyiram tanaman di teras belakang. Mbak, aku pergi dulu ya. Papa katanya sampai sore. Adele nanti siang juga pergi sama teman-temannya. Mbak Darcy berhenti menyiram dan menoleh. Kak Ina sampai malam juga. Ina menoleh ke arah Danis yang sedang duduk di mobil, lalu bertanya sambil setengah berseru, Mas, kita sampai jam berapa? Danis menjawab santai dari balik kemudi, kayaknya malam juga. Malam? Mbak, ulang Ina. Mbak Darcy mengangguk. Oke, hati-hati di jalan ya, Kak. Siap, jawab Ina sambil melambalkan tangan dan menutup pintu keluar,
Le mobil Danis mereka masuk le mobil, dan Danis segera menjalankan kendaraan pelan-pelan keluar dari kompleks perumahan. Kamu sudah sarapan? Tanya Danis. Sudah, jawab Ina, seperti biasa, roti gandum dan kopi. Gumam Danis sambil membelodin mobil ke jalan utara. Minimal kamu makan. Aku kira tadi kamu nunggu sarapan bareng. Ina tersenyum kecil. Kalau nunggu kamu, jam 9 bisa pingsan duluan aku. Danis tertawa ringan. Nanti siang kita makan bareng mama. Tapi sekarang kita jalan dulu, ya. Ina mengangguk. Kita kemana dulu? Ke Kebayoran dulu. Papa sama mama udah di sana dari tadi. Nanti kita bareng mobil mama aja dari tempat Eyang. Males aku nyetir keliling-keliling. Oh ya udah, jawab Ina sambil melirik keluar jendela, menatap jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Kamu tidur cukup nggak semalam? Tanya Danis membuka obrolan sambil melirik Ina sekilas. Ina tersenyum kecil. Cukup, tapi jam 5 udah kebangun sendiri. Kebiasaan kalau weekend, malah susah tidur lagi. Danis tertawa pelan. Sama, aku. Malah sempat buka laptop lagi subuh-subuh. Baca laporan lab yang belum aku sempat lihat minggu ini. Kamu kerja terus, komentar Ina sambil menggeleng. Padahal Sabtu loh. Ini bukan kerja, cuma kebiasaan, jawab Danis santai. Tapi sekarang udah mode santai, kok. Hari ini buat kamu. Ina melirik Danis sejenak, ada senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Aku senang kamu jemput aku. Danis tersenyum, lalu dengan nada menggoda berkata, berarti poin aku nambah, ya. Belum tentu, balas Ina dengan gaya sok misterius, lihat nanti. Mereka tertawa kecil bersama. Membuat suasana dalam mobil menjadi lebih hangat. Jalanan menuju Kebayoran pun terasa singkat karena percakapan mereka yang mengalir alami. Mobil mereka akhirnya memasuki kawasan Kebayoran. Mobil Mama Dea sudah terparkir di carport. Danis mematikan mesin dan menoleh ke Ina. Ready. Ina menarik napas kecil, lalu mengangguk. Selalu. Mereka turun dari mobil bersamaan. Danis berjalan memutari mobil dan dengan spontan membuka pintu untuk Ina. Gestur kecil itu membuat Ina menoleh dan tersenyum. Kamu romantis banget pagi-pagi begini. Jangan kebiasaan. Nanti kamu manja, goda Danis. Emang udah manja dari dulu, balas Ina santai. Sambil berjalan ke arah pintu rumah, mereka saling menertawakan komentar masing-masing. Sementara itu Mama Dea sudah menunggu mereka untuk berkeliling ke beberapa tempat hari ini, 2 jam kemudian. Setelah fitting di butik untuk mengecek hasil setengah jadi dari busana untuk acara pernikahan mereka, Danis, Ina dan Mama Dea memutuskan untuk makan siang di sebuah restoran yang tak jauh dari sana. Cuaca siang itu cukup terik, tapi suasana dalam. Restoran yang adem dan tidak terlalu ramai membuat mereka bisa bersantai sejenak sebelum pertemuan berikutnya dengan wedding organizer. Restonya nyaman banget ya, nah, ujar Mama Dea sambil membuka buku menu. Iya, Tante, panas banget hari ini. Mereka memesan makanan dan minuman, lalu mengembalikan buku menu kepada pelayan restoran. Suasana restoran di sini cukup ramai apalagi sekarang masih waktunya makan siang. Hari ini mereka hanya jalan bertiga, tentu saja diantar oleh sopir. Devi dan Anya yang biasanya ikut hari ini tidak bisa, soalnya Mama Dea memberitahukan kedatangannya begitu mendadak. Devi dan Anya sudah keburu punya acara lain. Lain halnya Ina yang tentu saja tidak akan menolak walau ia sudah ada janji dengan papanya, tapi papanya juga tidak keberatan kalau dibaalkan. Mereka juga tidak punya janji spesifik mau kemana, hanya mau makan siang sama-sama atau ke mall. Tentu saja Ina mendahulukan ajakan Mama Dea untuk mengurusi acara pernikahan mereka. Papa ada acara apa sih, Mas sampai mendadak datang hari ini? Tanya Danis. Percaya nggak kalau Mama bilang Papa baru ingat ada undangan nikahan anak temannya? Lah kok bisa? Ya bisa, Mama nggak tahu menahu, padahal jauh-jauh hari Papa udah bilang kami nggak ke Jakarta soalnya hari ini Papa mau golf di Bandung. Kamis siang nelpon Mama dari kantor bilang mau ke Jakarta Sabtu pagi. Udah eyang-eyang ya gitu, jawab Danis dan membuat Mama Dea tertawa. Oh ya tadi Mama sempat ngobrol sebentar sama Papa sebelum berangkat ke sini, soal kalian. Wajah Mama Dea berubah serius. Soal apa, Ma? Papa ngomongin soal tempat tinggal kalian nanti setelah menikah. Danis langsung menoleh ke Ina sebentar, lalu ke namanya lagi.
wajahnya terlihat sedikit penasaran. Memang kenapa, Ma? Kata Papa, Eyang minta kalian tetap tinggal di rumah Eyang kalau sudah menikah nanti. Kalian keberatan nggak? Kata Papa sih, kasihan juga Eyang, cuma berdua sama Yangti di rumah itu. Mereka sudah sepuh, dan katanya kalau dua cucu cowoknya tinggal terpisah semua, rumah jadi sepi sekali. Danis, yang baru saja menyeruput air putihnya, terdiam sejenak. Ini bukan ide yang pernah terpikir sebelumnya. Dia tahu betul betapa besar dan tenangnya rumah Eyang di kawasan Kebayoran, tapi selama ini dia mengira setelah menikah, mereka akan tinggal di rumah sendiri, entah itu apartemen atau rumah kecil yang lebih pribadi seperti Mas Daren. La melirik ke arah Ina yang juga tampak berpikir. Ina tidak terlihat menolak, tapi jelas ini bukan hal yang ringan untuk diputuskan dalam sekali makan siang. Sebenarnya aku belum pernah bahas soal tempat tinggal ini sama Ina, ucap Danis akhirnya, jujur. La menoleh pada calon istrinya, mencoba membaca ekspresi wajah Ina. Ina tersenyum tipis, lalu berkata pelan, aku sih nggak masalah, Mas. Terserah Mas Danis aja maunya tinggal di mana. Kalau memang kita tinggal di tempat Eyang, weekdays kita tinggal di rumah Eyang, weekend bisa di Senayan, di rumah Papa. Papa kan juga cuma berdua Adele. Bagus juga idenya, sahut Mama Dea cepat, tampak senang mendengar Ina yang begitu fleksibel dan tidak banyak menuntut. Tapi Eyang kok nggak pernah ngomong langsung ke aku ya, Ma? Tanya Danis dengan tatapan penasaran. Mungkin belum sempat aja, jawab Mama Dea. Tadi itu kebetulan Papa sama Eyang lagi ngobrol waktu Mama sampai. Mama sih nggak ikut duduk bareng, tapi tahu-tahu Papa cerita kalau Eyang ngarep kamu bisa tinggal sama mereka. Kayaknya sih memang nggak siap kalau kamu dan Mas Daren sama-sama pindah dari rumah. Katanya langsung sepi kalau dua-duanya pergi. Danis mengangguk pelan, berusaha mencerna situasi ini. Mungkin ini memang baru saja terucap dari mulut Eyang ke papanya. Lagi pula, selama ini Eyang jarang ikut campur urusan cucunya, jadi kalau akhirnya Belau bicara soal keinginan ini, mungkin memang datang dari hati yang benar-benar ingin tetap dekat. Ya, kayaknya sih nggak masalah, gumam Danis. Kita juga pasti nggak bisa full time di rumah Eyang. Aku dan Ina kerja, pulangnya juga paling malam. Jadi rasanya tetap akan fleksibel. Nanti kita atur waktunya. Betul, timpal Ina cepat. Lagi pula, kita juga pasti bakal sering keluar kalau akhir pekan. Paling tinggal ngobrol aja, ngatur kapan bisa waktu kumpul bareng keluarga di dua sisi. Mama Dea tersenyum senang melihat kedewasaan keduanya. Ya itu, nggak mungkin juga Mama minta Mas Daren dan Disti yang pindah ke rumah Eyang. Mereka kan sudah terlanjur punya rumah sendiri. Lagian, Eyang juga dekatnya sama kamu, Mas. Mungkin itu juga kenapa Eyang bilangnya ke papamu, bukan ke kamu langsung. Kalau Ina nggak keberatan, ya aku juga oke-oke aja, ucap Danis pada akhirnya. Nanti aku obrolin juga langsung sarna Eyang dan Yangti, supaya jelas rimaunya seperti apa. Biar nggak ada salah paham, Ina mengangguk, lalu berkata lembut, aku percaya Mas Danis pasti tahu yang terbaik buat kita. Aku ikut aja, yang penting kita bisa tetap nyaman dan saling jaga. Makanan pun mulai datang ke meja mereka. Suasana menjadi sedikit lebih ringan ketika aroma nasi goreng kampung, sup buntut, dan ayam bakar mulai memenuhi meja. Obrolan bergeser sejenak ke soal menu makanan catering pernikahan, tapi Danis masih menyimpan topik tadi dalam pikirannya. Sesaat setelah Mama Dea keluar untuk ke toilet, Danis menoleh ke Ina dan berkata pelan, sayang. Kamu yakin gak apa-apa soal tinggal di rumah Eyang? Ina meletakkan sendoknya dan menatap Danis. Yakin, aku tahu itu bukan rumah kita sendiri, tapi aku juga tahu Eyang dan Yangti orangnya baik dan sayang sama kamu. Lagi pula, kita kan bisa buat kamar kita jadi seperti rumah kecil sendiri, kan? Kadang aku mikir, kamu terlalu baik, kata Danis sambil tersenyum. Tapi iya, aku ngerti maksud kamu. Mungkin ini juga waktu yang pas buat aku lebih banyak dekat sama Eyang dan Yangti. Selama ini, aku juga terlalu sibuk kerja dan jarang benar-benar ngobrol sama mereka. Ina mengangguk. Aku juga belum lama kenal mereka. Mungkin tinggal bareng bisa bikin aku lebih akrab juga. Tapi, tetap ya, Mas, kalau sewaktu-waktu kita ngerasa nggak nyaman atau butuh space sendiri, kita ngomong baik-baik. Jangan dipendam.
Danis menyentuh tangan Ina di atas meja. Setuju. Aku janji akan selalu ngobrolin apapun sama kamu. Kita pasangan. Nggak ada keputusan sepihak, Ina tersenyum, merasa tenang mendengar komitmen dari Danis. Lah tahu hidup pernikahan akan membawa banyak perubahan, tapi punya pasangan yang mau berdiskusi dan saling dengar adalah bekal yang paling utama. Beberapa saat kemudian, Mama Dea kembali ke meja. Nanti sore Wonya mau ketemu di kafe belakang butik. Jadi kita makan santai dulu, nggak usah buru-buru. Siap, Tante, sahut Ina sambil tersenyum. By the way, Mas, lanjut Mama Dea sambil melirik anaknya, Mama senang kamu nggak langsung nolak ide tinggal di rumah Eyang tadi. Itu berarti kamu ngerti, kadang keluarga nggak selalu minta karena butuh bantuan praktis. Tapi karena mereka butuh kehadiran, ya, Ma. Sahut Danis. Aku ngerti sekarang, mungkin rumah Eyang bukan tempat permanen kita, tapi bisa jadi awal yang baik buat masa depan. Mereka melanjutkan makan siang dengan obrolan ringan. Sesekali Ina dan Danis saling bertukar senyum, saling menguatkan. Di luar restoran, matahari masih bersinar terik, tapi di dalam hati mereka, sudah mulai tumbuh keyakinan bahwa rumah bukan soal di mana, tapi bersama siapa. Setelah sesi dengan Mama Dea dan wedding organizer selesai menjelang sore, Danis dan Ina akhirnya bisa meluruskan kaki sejenak. Mereka keluar dari kafe tempat pertemuan tadi dan berjalan ke arah lobi sambil bergandengan tangan. Saat ini mereka akan ikut Mama Dea ke Kebayoran dulu untuk mengambil mobil Danis. Capek juga ya, fitting, terus meeting, kayaknya tadi duduk 2 jam lebih deh, gumam Ina sambil menoleh ke Danis. Danis tersenyum tipis, matanya melirik jam tangan. Tapi banyak keputusan yang disepakati hari ini. Lumayanlah. Dress kamu juga udah kelihatan bentuknya. Emang kamu perhatiin ya tadi? Goda Ina, menahan tawa. Perhatiin banget, jawab Danis sambil merangkul pundak Ina. Kamu cantik banget pakai warna itu. Udah kebayang nanti pas jalan ke pelaminan, semua mata bakal ke kamu. Ina memukul pelan lengan Danis, tertawa malu. Gombalnya. Tapi makasih, Mas. Kamu juga ganteng kok, kayaknya jas kamu cocok warnanya. Saat mereka sudah masuk mobil dan siap pulang. Abis ini kalian mau kemana? Tanya Mama Dea ketika mereka sudah hampir sampai di rumah Eyang Nino lagi. Pacaran dong, Ma. Kan malam minggu, jawab Danis dan membuat Mama Dea jadi terkekeh. Sekarang masih menjelang sore, belum jam 5. Mama Dea buru-buru pulang karena harus siap-siap ikut Papa Aski ke kondangan. Nanti aku sama Ina langsung jalan ya, Ma, pamit Danis. Ya udah, Mama juga mau siap-siap juga. Mobil masuk ke dalam halaman rumah Eyang Nino. Mama Dea turun diikuti Ina dan Danis. Mereka cipika-cipiki di halaman sebelum berpisah. Setelah itu Mama Dea langsung masuk ke dalam rumah, sementara Danis dan Ina menuju mobil Danis yang diparkir di dekat garasi. Tidak berapa lama kemudian mereka meninggalkan halaman rumah Eyang Nino. Kita mau kemana? Tanya Danis sambil menyandarkan tangan kirinya di setir, melirik sekilas ke arah Ina yang duduk di sebelahnya. Mereka memang belum punya rencana pasti. Hari ini mereka hanya berencana pergi sama Mama Dea tadi dan bertemu W.O., tidak memperhitungkan ternyata punya waktu lebih seperti sekarang ini. Makanya sekarang tidak tahu mau melakukan apa lagi. Mau nonton nggak? Tanya Ina pelan, matanya menatap jalanan Jakarta yang mulai padat di sore hari. Boleh. Ada film yang menarik nggak? Balas Danis, terdengar santai. Aku nggak tahu juga. Aku nggak punya aplikasinya. Kamu ada nggak? Tanya Ina sambil mengambil ponselnya, mencoba mencari-cari poster film terbaru lewat browser. Nggak, jawab Danis, terkekeh kecil. Aplikasi tiket bioskop aku hilang waktu ganti HP kemarin. Lupa download lagi. Ya udah deh kita lihat di sana aja. Kalau penuh ya nggak jadi. Aku juga males download aplikasi baru, menu-menuhin HP aja. Danis mengangguk. Mau nonton di mana? Mau di PIM? Ina menyebutkan nama mall yang terlintas di pikirannya. Boleh, sahut Danis sambil membelokkan mobilnya ke arah radio dalam. Kita ke sana aja, deh. Nanti tinggal lihat di bioskopnya aja. Mereka sudah hampir sampai ketika ponsel Ina yang diletakkan di pangkuannya tiba-tiba berdering. Nama, Adele, terpampang jelas di layar. Adele nelpon,
kata Ina sambil langsung menekan tombol hijau. Halo, Dek, kenapa? Tanya Ina. Nadanya lembut. Suara Adele langsung terdengar, ceria tapi sedikit merengek seperti biasa. Kak, jemput aku dong di PT Mal. Aku lagi bareng temen-temen, tapi mereka udah mau pulang semua. Aku jadi sendirian. Ina mengernyit. Kenapa nggak dijemput sopir aja? Aku pengen dijemput Kak Ina. Jawab Adele cepat. Sekalian kenalin Kak Ina ke temen-temen. Kan mereka belum pernah ketemu langsung. Mereka juga penasaran banget sama calon abang ipar aku itu. Ina terdiam sejenak, lalu melirik Danis yang sedang fokus menyetir. Del, Kak Ina lagi bareng Mas Danis ini. Sekarang juga kita baru mau masuk parkiran PIM 2. Beneran. Suara Adele terdengar kaget, tapi sangat senang. Iya, beneran. Wah, kebetulan banget. Biar sekalian kenalan sama temen-temenku ya, Kak. Temen-temenku heboh pengen lihat calon abang iparku yang katanya dokter muda, cakep kayak sopa Korea. Please ya, Kak, jemput aku ya. Ina menahan tawa. Iya, tapi kakak khawatir bisa kembang kempis nih hidung Mas Danis, Del. Adele langsung terkikik di ujung telepon. Nggak apa-apa, Kak, temen-temenku penasaran banget. Ya udah, wah aja kamu ada di mana. Nanti kakak ke sana. Oke Kak. Begitu sambungan diputus, Danis langsung menoleh sebentar dengan tatapan heran. Kenapa? Tanyanya. Ina tersenyum geli. Adele tadi minta dijemput di PIM, katanya, pengen kenalin kita ke teman-temannya. Kenalin buat apa? Tadi kamu bilang apa ke Adele soal hidungku? Ina menahan tawa yang hampir meledak. Katanya teman-temannya mau lihat calon kakak iparnya yang katanya dokter muda, ganteng. Kayak opa Korea. Danis tertawa ngakak. Kali ini benar-benar lepas. Mereka mau minta tanda tangan sama aku. Mungkin. Tuh kan, hidungnya udah mulai kembang kempis, ucap Ina sambil menunjuk hidung Danis yang memang terlihat sedikit mengembang karena tertawa. Cie, ada yang cemburu aku dipuji anak SMP. Cie, goda Danis dengan suara menggoda. Ina mendesah, memasang ekspresi pura-pura kesal. Nggak cemburu, cuma geli aja. Baru juga kenal sebentar, udah jadi opa-opaan. Abis karmu juga sih. Ngaku-ngaku punya tunangan ganteng. Hasilnya ya begini. Jadi, tontonan publik. Danis mengedipkan mata ke arah Ina, tontonan publik anak SMP. Lagian gak ada aku ngaku punya tunangan ganteng, Adele yang punya kerjaan. Balas Ina cepat, membuat Danis tertawa lagi. Mobil mereka akhirnya berhenti di lobi gedung parkir PIM 2. Danis memilih menggunakan jasa valet parking. Mereka berdua turun lalu masuk ke dalam mal. Adele sudah mengirimkan lokasi tempat ia bersama teman-temannya. Masih di dalam mall yang sama, hanya beda lantai. Jadi dengan mudah Ina dan Danis menemukan tempat Adele. Ternyata Adele bersama 3 orang temannya, cewek semua. Usia mereka terlihat sama, remaja tanggung dengan segala gayanya. Mereka terlihat berbisik ketika melihat Ina dan Danis sudah mulai mendekat, ternyata benar kakak lo cantik ya. Calon suaminya juga ganteng banget. Nanti boleh foto gak, Del? Kakak lu nemu di mana cowok ganteng kayak gitu? Lo nanti dapat cowok ganteng juga apa enggak ya? Begitulah kira-kira yang diucapkan teman-teman Adele tentu saja sambil berbisik. Adele tertawa bangga. Tuh, Kak, teman-temanku udah pada heboh dari tadi nungguin. Ina terlihat tersenyum ramah sedangkan Danis wajahnya datar seperti biasa. Kalian jangan lebay, deh, ucap Ina, meski wajahnya memerah. Katanya mereka pengen foto Kak, sama Mas Danis juga, katanya Mas Danis kayak pemeran dokter di drama Korea. Tapi yang versi Indonesia, namanya siapa sih, Kak? Beneran dokter? Tanya salah satu dari mereka. Ina tersenyum. Namanya Mas Danis. Dan iya, dia beneran dokter. Jangan heboh, nanti orang-orang ngira kalian fans garis keras. Sini Mas, panggil Adele yang lebih mirip manajer Danis yang sedang jumpa fans. Senyumnya sedikit hadir, seperti biasa. Tapi melihat rombongan remaja datang mendekat, Danis sempat mundur setengah langkah, tidak siap dengan level antusias yang dibawa para gadis itu. Mas, ini teman-temannya Adele, kata Ina sambil menahan tawa. Mas Danis. Hai, sapa salah satu dari mereka dengan semangat. Hai, Danis menyapa, terdengar agak kikuk,
tapi tetap ramah. Ganteng beneran ya, celetuk yang lain. Itu bukan pujian, tapi penghakiman, bisik Danis ke Ina, membuat Ina tertawa makin keras. Adele tertawa geli melihat reaksi Danis yang kelihatan salah tingkah. Udah, jangan ganggu Mas Danis. Kalian jangan bikin calon kakak iparku trauma ketemu anak SMP, sesi kenalan singkat itu cukup membuat pipi Danis hangat karena digoda habis-habisan, akhirnya teman-teman Adele pun pamit. Mereka pulang naik kendaraan masing-masing, dan hanya Adele yang ikut dengan Ina dan Danis. Mas Danis, maaf ya. Temen-temenku emang heboh, kata Adele. Danis tertawa, nggak apa-apa, aku jadi tahu gimana rasanya jadi aktor dadakan. Kamu kaku banget tadi, komentar Ina sambil menoleh. Biasanya kamu kan santai. Ya gimana, aku dihadang 3 fans dalam satu waktu. Mereka matanya bersinar semua. Adele ikut tertawa. Iya, Mas, itu baru 3, belum 10. Tapi asli deh, mereka suka banget sama kalian berdua. Katanya kalian couple goals. Ina pura-pura menutup telinganya. Aduh, jangan dimulai, Del. Malu. Tapi beneran, Kak. Serius. Mas Danis tuh paket lengkap. Pinter, ganteng, dokter, baik pula. Tuh kan, ujar Danis, melirik ke arah Adele. Ada yang bisa jadi manajer fans klubku, nih. Aku aja, Mas. Sahut Adele semangat, ya memang kamu kandidat satu-satunya. Kalau orang lain bisa-bisa Kak Ina kamu ini. Cemburu, Del. Ina mencebikkan bibirnya, hari itu, meski dimulai tanpa rencana, akhirnya jadi momen menyenangkan yang mempererat hubungan mereka. Bukan hanya antara Ina dan Danis, tapi juga antara calon kakak ipar dan adik ipar yang makin terlihat akrab. Dalam candaan ringan, sambil berjalan perlahan ke arah bioskop, terdengar tawa-tawa hangat mereka. Kebersamaan sederhana seperti itulah yang perlahan membentuk keluarga. Rencana nonton akhirnya gagal, mereka kehabisan tiket. Namanya juga hari Sabtu. Semua orang mencari hiburan di luar rumah. Tidak ada pilihan lagi, mereka akhirnya memilih untuk pulang. Soalnya mau mampir ke kafe atau resto harus antri, Ina juga sudah tidak mood dibuatnya. Setelah menunggu beberapa saat, mobil Danis diantar oleh pegas valet. Mereka segera meninggalkan Pondok Indah Mall. Di dalam mobil, suasana jadi lebih santai. Adele duduk di belakang, sementara Ina dan Danis di depan. Lagu-lagu dari playlist Easy Evening mengalun lembut. Teman-teman kamu lucu-lucu banget sih, Del, komentar Ina sambil menoleh sebentar ke belakang, tempat duduk Adele. Iya, mereka seru. Tapi ya gitu deh. Heboh kalau lihat cowok ganteng, goda Adele sambil menjulurkan lidah ke Ina. Ina terkikik. Emangnya ganteng? Ya, Mas Danis. Adele menjawab dengan nada dramatis, banget. Ganteng, cool, terus dokter lagi. Kombo maut buat cewek-cewek SMP. Aku bilang sama mereka kalau aku juga minta dicariin dokter sama Mas Danis buat my future husband. Danis hanya bisa tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Aduh, jadi beban baru deh nih. Mereka akhirnya memutuskan mampir di kafe dekat Senayan, bukan buat makan karena masih kenyang, hanya nongkrong sebentar di sebuah restoran kecil bergaya tropikal yang nyaman dan tidak terlalu ramai. Mereka memesan hidangan ringan saja, seperti cake dan kue-kue manis lainnya. Selama di kafe itu, suasana benar-benar seperti keluarga kecil yang hangat. Adele cerita soal sekolah, tentang tugas akhir semester yang bikin pusing, guru matematika yang galak tapi lucu, sampai rencana liburan semester nanti. Kak Ina mau ajak aku jalan-jalan nggak nanti? Aku sudah mau libur nih, Kak, tanya Adele sambil menggigit potongan red velvet. Kamu pengen kemana? Tanya Ina. Terserah kemana aja, aku mau liburan sama Kak Ina. Mas Danis bisa ikutan nggak? Kalau aku bisa izin dari rumah sakit, bisa-bisa aja. Kalian bikin aja rencananya dulu. Siap, Mas Dokter. Jawab Adele sambil memberi hormat main-main. Ina melihat ke arah Danis dan tersenyum. Malam ini bukan hanya malam minggu biasa, tapi malam yang memperlihatkan sekilas seperti apa kehidupan mereka nanti setelah menikah, hangat, akrab, saling mendukung. Mereka bukan hanya pasangan, tapi juga akan jadi kakak dan abang ipar yang bisa menjadi tempat pulang buat keluarga. Dan malam itu, sambil menertawakan guyonan Adele yang usil, Danis menenggenggam tangan Ina. Tak ada kata-kata romantis,
Tapi genggaman itu cukup memberitahu Ina bahwa dia telah memilih orang yang tepat untuk diajak membangun masa depan. Gimana kalau kita ke tempat Mama Citra sama Tommy aja, Kak? Usul Adele, tiba-tiba. Boleh nanti ya. Kakak soalnya baru mulai kerja kemarin, Del, masa langsung liburan? Iya, terus gimana dong? Kalian bisa pergi pas weekend aja, berangkat Jumat pulang Minggu. Jangan lama-lama juga, kasihan papa kalian. Iya, kasihan papa sendiri. Kalau diajak mau nggak ya? Kalau ke Singapura pasti nggak mau, jawab Ina, apalagi kalau kita janjian sama mama. CKK, papa baperan ya, nggak asik, Danis dan Ina hanya geleng-geleng kepala.